Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat takwa rahimakumullah. Kalau kalian ingin menguasai, mempelajari kaligrafi Arab yang disebut dengan tahsinul khat, maka sebaiknya kalian harus memahami apa arti daripada ungkapan kata kaligrafi. Kaligrafi diambil dari dua kata, kali dan grafi, yang berasal dari bahasa Yunani. Kali, bahasa Yunaninya kalios asalnya, yang artinya murni. Dan grafi itu diambil dari bahasa Yunani graph, yang artinya tulisan. Jadi pengertian ungkapan kata kaligrafi yaitu tulisan indah, atau ada juga yang menyebutkan tulisan elok. Bahasa Arabnya tahsinul khat. Tahsin maknanya indah. Khat adalah tulisan. Jadi tahsinul khat maknanya tulisan indah. Ada beberapa manfaat yang bisa kita miliki dalam mempelajari ilmu kaligrafi yang bisa membantu menanamkan sifat-sifat terpuji seperti sifat sabar, ramah, rendah hati, dan kebiasaan baik yang memiliki nilai dalam kehidupan kita. Di antara manfaat tersebut, di antaranya adalah satu, perhatian terhadap tugas-tugas penuh harapan dan optimis terhadap cita-cita dan kemajuan. Yang kedua, disiplin mampu mengatur dan menentukan pilihan yang cocok dalam format penulisan. Yang ketiga, memperhatikan kebersihan tulisan. Bisa peralatan juga, tangan harus bersih dan pakaian pun harus bersih. Itu manfaatnya, kita bisa menjaga diri kita. Kemudian, kebahagiaan karena melaksanakan tugas secara baik dan perasaan gembira terus menerus, itu kita dapati di dalam mempelajari kaligrafi. Intinya, siapa yang memiliki keahlian seni tulis kaligrafi dengan baik, maka di dirinya ada sifat sabar, teliti, dan penuh kedisiplinan. Sahabat takwa rahimakumullah, di mana saja berada, ada 7 macam bentuk kaligrafi yang terpopuler saat ini. Sebenarnya banyak, lebih dari 7, tapi yang terpopuler adalah 7. Yang pertama, khat nasah. Yang kedua, khat kufi. Ketiga, khat sulus. Keempat, khat rik'ah. Kelima, khat farisi. Keenam, khat diwani. Dan ketujuh, khat diwani jali. Itu macam-macam bentuk kaligrafi yang terpopuler. Tentunya di dalam menguasai bagaimana cara menulis kaligrafi dengan benar
dan berkaidah yang baik dan bisa menghasilkan hasil tulisan yang indah, yang enak dipandang mata, yang bisa menarik orang untuk membaca pada saat nanti kita membuat sebuah karya. Maka ada yang perlu diperhatikan dalam menguasai belajar kaligrafi. Di antaranya ada beberapa alat yang perlu kita butuhkan. Di antaranya adalah harus ada mata pena dan tinta. Ini sebagai syarat. Harus ada alat yang namanya mata pena dan tinta. Kemudian kita butuhkan juga media penulisan seperti kertas. Bisa menggunakan kertas HPS, bisa menggunakan kertas art karton yang licin, dia tidak rembes. Kemudian di dalam membuat mata pena tentunya kita harus menyiapkan pula alat yang namanya ada cutter. Dan ada juga gunting. Nanti juga kita bisa gunakan untuk menghaluskan ujung mata pena dengan menggunakan amplas halus. Sehingga nanti pada saat kita menulis terasa enak dan tidak menjadi beban. Sahabat takwa rahimakumullah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat mata pena yang benar, supaya nanti kalian bisa mempraktekkan dan bisa menggunakan alat tulis tersebut, yaitu dengan menggunakan kayu handam. Sebenarnya bukan hanya kayu handam saja yang bisa dijadikan mata pena. Bisa juga dari bambu, bisa juga dari fiber, dan bisa juga dari kayu. Tergantung kita maunya, enaknya pakai apa. Tapi yang terpopuler saat ini, rata-rata para kaligrafer, para pencinta kaligrafi selalu menggunakan mata pena yang namanya kayu handam. Baik, saya akan praktekkan bagaimana cara membuat pena kayu handam. Cara memotong kayu handam, kita harus gunakan alat pisau cutter karena lebih kokoh dalam memotong, lebih kuat. Kalau pakai silet saya kira tidak kuat. Ya, tolong diperhatikan caranya. Kira-kira seukuran 4 cm kita raut kayu handam ini, kita raut. Sesudah menipis, sisi-sisi sebelah kiri dan kanan kita raut pula untuk mengimbangi ukuran berapa mili yang kita akan gunakan. Kalau ukuran 4 mili yang kita akan gunakan, kita perkirakan saja sambil ditipiskan bagian atas mata pena. Sekiranya cukup 4 mili, baru nanti kita potong. Ada beberapa cara motongnya. Bisa saja pakai cutter.
bisa juga pakai gunting. Tapi yang lebih praktis kalau menurut saya rekomendasikan pakai gunting. Lebih cepat dan hasilnya lebih bagus. Setelah digunting kita raut kembali, ditipiskan. Kira-kira kemiringannya 45 derajat. Untuk menghasilkan ujung mata pena untuk lebih halus kita tulis, maka sebaiknya bisa dihaluskan dengan amplas halus dengan dikasih air sedikit, sehingga nanti ujung mata penanya ini akan kelihatan lebih halus dan lebih enak digunakan. Berikut akan saya contohkan cara menggunakan alat tersebut. Untuk membuat huruf alif, di dalam menggunakan mata pena handam, dia harus agak tegak sedikit. Kalau diukur dengan tinggi atau ukuran tarikannya, diperkirakan sekitar 25 derajat atau 30 derajat, sehingga lebih tipis dibandingkan dengan tarikan yang horizontal. Kemudian dari huruf alif kita bisa membuat huruf kaf. Kita akan coba cara membuat huruf kaf. Dari huruf alif bisa juga kita buat huruf lam. Caranya, buat dulu huruf alif. Untuk huruf lam, tarikan ke bawahnya tidak boleh lebih dari 2 titik. Buat dulu titik sebagai pembatas, tidak boleh lewat dari 2 titik. Dengan tarikan panjangnya diperkirakan 3 titik. Demikian sahabat takwa rahimakumullah, cara menggunakan mata pena handam yang mudah-mudahan dari apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa mencoba oleh para sahabat takwa. Dengan harapan semoga sahabat takwa
bisa mempelajari secara otodidak untuk bisa menguasai bagaimana supaya tulisan kaligrafi Arab kita ini dengan baik dan benar. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.